وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah ayat 264. Satu ayat itu insyaallah, kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallah di masalah fadilah atau keutamaan menuntut ilmu. Ya. اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kemudian setelah seruan ini ada larangan, la tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum itu janganlah kalian mengibtalkan. Maksud ibtal di sini membatalkan, menghancurkan, menghanguskan, menghilangkan. Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan la tuzhibu thawaba ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adha. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan dua sikap, al-man atau al-adha. Al-man yaitu sikap mengungkit, al-adha sikap menyakiti. Yang mana al-adha ini lebih umum daripada al-man. Al-adha lebih umum daripada al-man. La tubtilu shadaqatikum. Ya, dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan janganlah kalian membatalkan ujur sedekatikum, yaitu pahala sedekah kalian. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ibtalu lisyai'i yakunu ba'da wujudih. Membatalkan sesuatu itu terjadi setelah
keberadaannya, baru bisa dibatalkan. Sesuatu itu baru bisa disebut batal ketika telah terwujud atau terjadi. Ya. Dan biasanya la yakunu ghaliban illa fima tamma. Sesuatu yang dibatilkan atau dibatalkan itu umumnya biasanya tidak terjadi kecuali untuk hal-hal yang sudah lengkap, sudah sempurna. Ya. Kemudian sedekah. Sedekah ini umum sekali, yaitu ma yabdhuluhul insan taqarruban ila Allah. Apa yang dikerahkan oleh manusia, oleh orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di sini sedekah. Sedekah berupa harta umumnya atau pemberian. Ya, jadi apa yang dikerahkan dan diberikan oleh manusia dalam rangka taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, maka itu sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yang pertama al-man. Ya. Dan al-man di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, izharu annaka mannun alaihi wa annaka fawqahu bi'ata'ika iyah. Sikap al-man atau bahasa kita biasa disebut mengungkit, ya. Yaitu menampakkan, ada sikap menampakkan diri bahwasanya engkau telah memberi atas dia dan bahwasanya engkau itu lebih tinggi daripadanya dengan sebab pemberianmu terhadapnya. Itu al-man. Ya. Al-man itu biasa mengungkit dengan konteks atau maksud merasa diri itu lebih tinggi daripadanya karena engkau telah memberinya, maka saya lebih tinggi daripada dia. Nah, ini sikap al-man. Ya. Sikap al-man. Al-man di sini mengungkit atau menyebut-nyebut pemberian dengan adanya perasaan saya lebih tinggi daripada dia. Al-man ini haram dan bisa termasuk dosa besar serta membatalkan amalan sedekah yang telah lampau atau yang telah berlalu. Jadi al-man ini terjadi setelah sempurnanya sedekah. Awalnya sedekah ini berpahala, namun langsung hancur gara-gara sikap al-man. Namun al-man mengungkit kebaikan atau pemberian walaupun secara umum haram, tetapi dikecualikan di beberapa konteks. Di antaranya, jika dikhawatirkan atau mungkin telah terjadi kezaliman dan tidak adanya penunaian hak secara benar, maka diperbolehkan bersikap al-man. Ya, jika dikhawatirkan terjadi kezaliman atau memang sudah terjadi atau tidak tertunaikannya hak yang sebenarnya, maka diperbolehkan untuk bersikap al-man. Di antara contohnya, ya, seorang ibu misal mengatakan kepada anaknya setelah ngasih uang sekolah, uang jajan sekolahnya, ya, uang jajan sekolah. Nah, nih saya kasih 10.000. Ya, kamu baik-baik ya sekolah ya. Kan udah ibu kasih jajan nih, kamu harus baik-baik. Kalimat, kan udah ibu kasih jajan nih, kamu baik-baik sekolah. Itu memang ada sisi mengungkit kebaikan sang ibu. Apalagi kan kewajiban nafkah dari seorang bapak ya, misalnya kasih 10.000, bilang, nak ini kan sudah saya kasih, udah bapak kasih kamu atau ibu kasih kamu 10.000. Karena udah dikasih 10.000, maka kamu harus belajar baik-baik. Penyebutan ihsan dan i'ta tadi yang telah diberikan itu nggak apa-apa. Jika dikhawatirkan oleh orang tua ini, anaknya ini nggak benar sekolahnya,
maka diberikan warning atau diberikan peringatan supaya tidak terjadi kezaliman oleh anak. Ya. Atau telah terjadi kezaliman misalnya. Anak ini telah zalim atau durhaka sama orang tuanya. Ya, misalnya ketika kuliah ternyata dia kuliahnya enggak benar, padahal udah dilakukan, udah dinafkahi dan seterusnya. Maka bapaknya marah-marah dan bilang, "Bapak kan sudah nafkahin kamu sejak kecil. Sudah sekolahin kamu sejak kecil, gede kamu kayak gini sekarang sama bapak," misalnya gitu. Maka ini boleh. Jadi sikap alman dalam konteks menghindari terjadi kezaliman atau memberikan peringatan akan kezaliman atau menuntut agar ditunaikan hak yang sebenarnya, maka boleh mengungkap kebaikan agar kezaliman itu tidak terjadi atau terhapus atau hak-hak ditunaikan. Nah, ini penting sekali untuk difahami, ya. Sehingga memahami sikap menuntut atau mengungkit itu disesuaikan dengan konteksnya. Tapi pada asalnya namanya mengungkit pemberian, menyebut pemberian, maka ini asalnya haram terhadap orang yang telah diberi. Apalagi kalau di depan orang lain misalnya yang itu bisa mempermalukannya, maka enggak boleh, haram. Dan termasuk yang diharamkan yaitu memang tujuannya untuk mempermalukan, maka ini haram. Ya, mempermalukan bahwa saya dan merasa saya telah memberi. Nah, alman itu biasanya terjadi setelah selesai dari perbuatan baik itu. Adapun kalau masih terjadi perbuatan baik, maka ini bukan alman namanya. Imma riya, imma sum'ah. Imma riya atau sum'ah. Seperti sedekah harus diliput. Bukan untuk dokumentasi donatur atau apa, bukan, tetapi memang harus diliput. Maka semua ini berpotensi riya dan juga sum'ah, dan itu berbahaya. Dan itu syirik. Ya. Alman apakah syirik? Enggak mesti syirik. Tetapi kadang-kadang alman termasuk syirik ketika di hati ada perasaan pengen pamer bahwa saya dirinya telah ngasih ke orang ini, dirinya telah berbuat baik ke orang ini. Maka di sini ada sisi syiriknya, yaitu memang dia tuh pengen dianggap sama orang-orang, pengen dianggap, pengen dilihat atau diperdengarkan namanya bahwa saya dia orang baik. Ya. Dan ini alman berarti bisa membatilkan, bisa menghanguskan pahala sedekah. Kemudian wal adza, dan juga al adza. Dan adza ini umum sebenarnya, lebih dari man, lebih umum daripada man. Adza dikatakan oleh Al-Baghawi, adza itu adalah man dan ta'yir lisail au qaul yu'dhih. Ada apa nih? Ada sesuatu. Adza ya itu mengungkit bisa, ya. Kemudian ta'yir, mempermalukan orang yang meminta atau mengucapkan kalimat atau perkataan yang menyakiti orang itu, ya. Maka itu adalah al-adza. Adza menyakiti, lebih umum daripada man. Man kadang-kadang enggak menyakiti pihak yang diberi, tapi adza memang ada maksud menyakiti, ya gitu. Itu bedanya man dan adza. Man itu mengungkit, dan mengungkit itu enggak mesti maksudnya menyakiti. Tapi kalau misal adza itu segala bentuk atau sikap menyakiti orang yang diberi, maka masuk dalam adza, dan itu menghancurkan pahala sedekah. Kemudian kata ahli tafsir di dalam tafsir Muyassar, sebelum kata Allah Azza wa Jalla, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kata ahli tafsir, fahadha syabihun billadzi yukhriju malahu liyarahu nas. Orang yang
mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pihak yang diberi setelah memberi, itu serupa dengan orang yang mengeluarkan hartanya agar dipandang atau dilihat oleh manusia. Ria'an nas, ya, liyarahun nas, supaya dilihat oleh manusia, fa yuthnu alaihi, sehingga orang-orang itu pada memuji dia. Ya, kata Al-Baghawi rahimahullah, yaitu orang ini menafkahi hartanya mura'atan wa sum'atan liyarau nafaqatah, menafkahkan hartanya riya dan sum'ah. Riya itu supaya dipandang, sum'ah supaya didengar namanya, agar mereka melihat infaknya dia, sehingga mereka mengatakan innahu karimun sakhi, sehingga dijuluki sebagai orang mulia dan dermawan. Nah, orang-orang seperti ini riya. Dan Allah katakan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah, juga tidak kepada hari akhir. Ya, dalam tafsir Muyassar dikatakan wa huwa la yu'minu billah wa la yuqinu bil yaumil akhir, enggak beriman kepada Allah dan enggak yakin akan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah karena memang kurang mencari ridha Allah, enggak mencari pahala Allah dari sedekahnya, dan juga kurang beriman terhadap hari akhir karena merasa thawab dan ganjaran hari akhir itu enggak seberapa baginya. Dia lebih ingin kontan tunai pujian dari manusia. Orang seperti ini dikatakan dalam Al-Quran itu tidak beriman, bisa karena memang total tidak punya iman atau kurang imannya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Ya, famathaluhu kamathali safwan alaihi turab. Dalam tafsir Muyassar, famathalu dzalika mathalu hajarin amlas alaihi turab. Permisalannya orang seperti ini, permisalan amalan seperti ini seperti hajar amlas. Hajar amlas, yaitu batu yang mulus. Jadi mulus itu juga dari bahasa Arab, mulus. Amlas, ya, mulus yaitu licin, polos, licin. Ya, batu yang licin, Pak. Antum kan tahu ada batu yang geradakan, ada batu yang bolong-bolong kayak batu apung, tapi ini batu yang sangat licin, batu licin. Ya, alaihi turab. Di atas batu ini ada debu-debu. Anggaplah batu yang sangat licin, mengkilap. Kemudian di atas batu ini ada debu-debu. Yang mana semakin licin batu itu, semakin kinclong batu itu, ya debu itu semakin mudah untuk bergeser dengan desiran angin. Alaihi turab. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Dalam tafsir Muyassar, hatala alaihi matarun ghazir fa'azaha anhu turab. Disimbah kemudian oleh matar yang ghazir, oleh hujan yang deras, sehingga menghilangkan debu yang ada di batu tersebut. Apakah ada yang tersisa? Enggak bakal ada yang tersisa. Ya. Namanya batu amlas, mulus, ya. Kalau batu kasar atau ada geradakan atau lubang-lubang kecil, bopak-bopaknya gitu, ya itu masih mungkin masih mengendap lah itu debunya di situ dengan basahan dan lembapan air. Tapi kalau mulus tanpa ada celak sedikit pun, ya udah hilang. Dan secepat itu hilang gitu loh. Bahkan tanpa menunggu hujan deras pun, ketiup angin hilang juga. Makanya orang-orang yang riya itu pahalanya lebih cepat sekali hilangnya. Orang-orang yang suka menuntut atau mengungkit pemberian itu juga cepat hilangnya, langsung hilang. Dan ini di sini ikhwas sekalian, pelajaran sangat-sangat penting.
untuk kehidupan ini. Bahwa akhlak, baik akhlak kedermawanan atau seluruh dari akhlak, baik akhlak kedermawanan yaitu suka memberi, sakha, atau seluruh dari akhlak mulia, termasuk murah senyum, ya, friendly, bersahabat, dan seterusnya, apapun itu akhlak. Ketika itu sifatnya polesan dari pendidikan belaka, bukan karena Allah dan hari akhir, maka akan berpotensi seperti ini. Semuanya. Memang di sini sebagaimana kata Syekh Utsaimin dalam kitab Makarimul Akhlaq, bahwasanya akhlak itu pada manusia ada dua macam. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya muktasab. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifat muktasab. Tabi'i, akhlak tabi'i adalah akhlak yang memang udah tabiat dia, cetakannya kayak gitu. Cetakannya kayak gitu. Atau memang didikan dari kecilnya tuh udah kayak gitu, sehingga memang begitu akhlaknya bagus gitu loh. Ini yang tabi'i. Ini kita bicara tentang akhlak mulia ya, bukan akhlak yang buruk. Akhlak yang sifat tabi'i, cetakannya kayak gitu dia. Memang baik dari saya, memang murah senyum dari sonanya, dari kecil. Ya. Emang dermawan, memang didikan orang tuanya misalnya, atau didikan lingkungannya atau misalnya. Jadi tabiat, akhlak yang sifat tabiat. Ada juga akhlak yang muktasab. Yaitu akhlak yang muktasab, yaitu akhlak yang sifatnya aslinya bukan tabiat dia, tetapi dia diperjuangkan untuk berakhlak seperti itu, gitu loh. Ya, tadinya suaranya keras. Misalnya orang Sumatera dia, keras suaranya. Ya, yang kalau ketemu orang Jawa kontras jauh banget. Ya. Orang Jawa nganggap dia marah-marah. Orang dia nganggap orang Jawa bisik-bisik. Jadi nggak sinkron gitu. Tapi karena melihat ternyata kalau saya suara keras kayak gini, saya dianggap orang tidak berakhlak baik. Akhirnya dia mulai memperbaiki suaranya sehingga nadanya lebih ringan dan lebih berusaha menurunkan volumenya sehingga dianggap lebih beradab gitu. Taib. Mana yang lebih afdal? Akhlak tabi'i ini atau akhlak yang muktasab? Di sini ya, afdal, mana yang lebih afdal atau mana yang kurang afdal itu dilihat dan ditinjau dari sisi-sisi, bukan dari satu sisi saja. Orang yang tabiat akhlaknya memang kayak gitu, ciptaannya kayak gitu. Dari sisi kualitas, ya, maksudnya kualitas ini kebaikannya itu lebih afdal memang. Karena memang cetakannya gitu loh. Orang yang cetakannya udah kayak gitu, itu benar-benar memang udah asli di situ. Dari segi perbuatan akhlaknya itu. Tapi dari segi pahala, boleh jadi orang yang berakhlak muktasab ini lebih afdal daripada yang memang sudah tabiatnya. Paham gak cuma? Iya. Karena apa? Karena orang yang berakhlak muktasab tadi, akhlak polesan, itu memberikan effort yang lebih. Ya, dibandingkan usaha yang lebih dibandingkan orang yang memang sudah tabiatnya. Nah, taib. Dan kesemua itu kalau karena Allah itu semua terbaik. Ya. Kalau bukan karena Allah maka enggak bakal baik. Bakal terjadi kesulitan suatu hari. Ini misalnya akhlak yang asli tabiat dia misal antum adalah seorang yang dermawan, mudah memberi, sesuai konteks ini, ya. Mudah sedekah. Karena tabiat memang dari kecil dipertontonkan oleh orang tua rajin sedekah. Oke. Jadi menjadi tabiat, environment, lingkungan mendukung sehingga sampai dewasa pun rajin sedekah. Alhamdulillah. Ini namanya jadi akhlak tabi'i gitu loh. Namun sayangnya lingkungannya sejak kecil atau orang tua yang sejak kecil ketika memperlihatkan sedekah
kepada anaknya dan mendidiknya untuk itu, tidak ditanamkan tauhid, ikhlas, enggak ditanamkan itu. Melainkan kamu harus jadi orang baik supaya orang anggap kamu baik. Nah, gitu. Paham ya di sini ya? Sehingga betul dia akan jadi orang baik, rajin sedekah. Oke? Nah, yang seperti ini betul orang baik. Betul rajin sedekah. Namun ketika nanti Allah Ta'ala uji dengan fitnah, uji dengan orang yang dia sedekahi kemudian mungkin kurang kurang serak dengan hatinya atau gimana, ketika diuji dengan fitnah maka dia akan goyah. Ya, dia akan goyah. Karena selama ini amalan rajin sedekahnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Begitu. Akan goyah. Akan tampak akhlak yang justru akhlak aslinya adalah sebenarnya tidak suka sedekah, seolah-olah begitu. Akhlak asli mungkin suka sedekah, namun ternyata ketika diuji dalam masalah keikhlasan, dia langsung goyah, hancur, turun langsung. Ya, langsung menuntut, mengungkit. Makanya di sini dikaitkan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang yang suka mengungkit itu seperti orang yang suka pamer. Itu. Dan kalau kita lihat di kenyataan, siapapun, mungkin diri kita atau orang lain, kita lihat cerita-cerita dari orang-orang. Fulan ketika lagi konflik langsung ngungkit-ngungkit, padahal nggak perlu diungkit. Maka ini seperti orang yang riya, ingin memperlihatkan siapa dirinya, ingin memperlihatkan hebatnya dirinya. Itu seperti itu. Ya, nggak mau menyembunyikan amalnya di masa konflik, kecuali apalagi kalau konfliknya rame gitu loh, dia pengen terlihat akhirnya. Maka ikhwan, ketika kita konflik sama seseorang, kita pernah berbuat baik sama orang itu, udah nggak usah diungkit lagi. Memang tadi kita sebutkan bahwasannya di antara pengecualian untuk sikap yaitu sikap mengungkit, boleh ketika memang terjadi kezaliman atau tidak dipenuhi hak-haknya. Tetapi tujuan dari mengungkit itu adalah supaya kezaliman selesai dan orang yang kita beri itu memenuhi hak-hak gitu loh. Adapun yang seperti ini, mengungkit itu bukan maksud menghindari kezaliman, bukan maksud itu. Tapi maksudnya adalah apa? Meninggikan dirinya dan merendahkan orang ini, itu maksudnya. Gitu maksudnya. Ya. Makanya kata Baghawi tadi yaitu apa? Yaitu kepinginannya apa? Supaya merasa lebih tinggi daripada dia. Mempermalukannya. Maka enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Kalau tujuannya adalah mempermalukan, maka mutlak ini haram. Nah, kemudian yang kedua tadi, orang yang punya akhlak yang sifatnya iktisabi atau muktasab, dipoles, pahalanya bisa lebih banyak kalau dia memoles akhlak tersebut dengan baik karena Allah, maka dia akan istiqomah, lebih afdal daripada orang yang akhlaknya, tabiatnya bagus tapi bukan karena Allah. Makanya akhlakul karimah itu akan diuji ketika diuji keikhlasannya atau tidak. Di situ akan dilihat, diuji. Ya. Bisa jadi kita selama ini berusaha berakhlak baik, tapi ternyata kita berakhlak baik tujuannya anggapan manusia. Akhlak itu amalan juga seperti sholat dan amalan. Maka kalau tujuannya adalah ridha manusia, maka ini riya atau sum'ah, dan semua ini syirik asghar, tetap berbahaya. Ya, bisa hancur amalannya, bisa hilang pahala akhlaknya. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Dikatakan dalam tafsir Muyassar,
Wala yajinuna syai'an minats thawabi 'ala ma anfaqu. Mereka tidak menemukan sedikit pun dari pahala atas infaknya mereka. Maka hendaklah kita ini tidak terpedaya dengan banyaknya infak, banyaknya berbuat ihsan. Karena boleh jadi suatu saat Allah Ta'ala akan menguji kita, emang kamu ikhlas dalam berinfak itu atau tidak. Itu diuji nanti pada waktunya. Jadi amalan itu akan melalui ujian. Di antara ujiannya adalah kenyataan yang pahit yang mengharuskan kita itu harus tetap menjaga amalan kita jangan sampai bubaran pahalanya. Ya. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Pada hari kiamat nanti enggak kelihatan itu pahalanya. Dan mengerikannya kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya wallahu la yuwaffiqul kafirin li isabatil haqqi fi nafaqatihim wa ghairiha. Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah dan taufik pada orang-orang kafir untuk menyentuh kebenaran dalam nafkah-nafkah orang kafir ini dan selain dari nafkahnya. Artinya orang kafir itu atau orang yang kufur kepada Allah itu tidak akan dapat pahala dari infaknya, dari sedekahnya. Dan begitu pula orang yang riya, sum'ah, ujub, takabur dengan infaknya itu juga tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan petunjuk dari infaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur sekali, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, syirik asghar itu apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Riya. Yaqulullahu lahum yawma yujazil ibada bi'amalihim. Pada hari Allah Subhanahu wa taala mengganjari hamba-hamba dengan untuk amal mereka, Allah Taala akan berkata, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian wahai orang-orang yang dulu waktu di dunia beramal riya, pergilah kalian kepada objek riya kalian. Kepada siapa kalian beramal, untuk apa, untuk siapa? Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan atau menemukan adanya balasan dan ganjaran pahala yang diterbitkan oleh objek riya kalian. Ya. Dan ini tahun-tahun seperti ini tahun-tahun yang penuh dengan riya. Ya. Penuh dengan riya. Wallahi ya ikhwan, tidak berkecimpung di fitnah jauh lebih afdal. Ya, tidak berkecimpung di fitnah jauh lebih afdal. Tidak berkecimpung di kubangan riya, ujub, hubbus syuhrah, hubbur riasah. Ya, riya yaitu merasa ujub dengan diri atau prestasi dan cinta popularitas, kemudian juga cinta kepemimpinan. Menjauh dari hal-hal seperti itu jauh lebih menyelamatkan hati kita. Ya. Yang ditakutkan oleh Rasulullah kan ini, yaitu beramal demi penglihatan manusia, dan itu fitnah yang sangat besar bagi qalbu insan. Ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-salama wal afiyah, keselamatan dari hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Kadang-kadang kita mungkin melihat petani yang lagi macul di sawah, hatinya itu lebih safi, lebih jernih dibandingkan orang-orang yang duitnya banyak dan dia sedang berada di gedung yang mewah. Kadang-kadang yang sedang macul di sawah atau yang benerin selokan sawah itu kadang
bisa kita rasakan mereka tuh lebih jernih apa adanya dibandingkan dengan orang yang duduk-duduk di posisi-posisi yang rawan terkena hisab di hari akhir dengan begitu beratnya. Bahkan kadang Anda merasakan jemaah sekalian, Anda juga isi kajian di beberapa tempat yang mana kadang jemaahnya luar biasa. Kadang Anda sendiri merasakan ya kawan, kajian di sini aja, misal di sini mungkin jemaah nggak seberapa, tapi kayak lebih nyaman aja gitu. Karena bebannya itu lebih sedikit. Kalau di sini bebannya apa? Ya cukup menyampaikan dan menahan rasa kantuk, itu aja dah ya. Dan juga beban melihat antum ngantuk itu beban juga buat Anda sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Anda memaklumi, sangat memaklumi. Tapi kalau misalnya jemaahnya itu sampai ratusan, bahkan sampai 1000, yang berat itu di apa? Di hati. Memikul beban hati itu lebih berat ikhwan daripada memikul beban lainnya. Dan juga ada beberapa kajian yang paling susah itu kajian ketika memang ada akhwatnya dan semisalnya. Dan yang paling menyenangkan itu kajian yang isinya tuh banyak orang-orang tua. Ya. Dan Anda perhatikan, wallahu a'lam, Allah lebih tahu hati manusia. Orang-orang yang sudah usia tua, uzur gitu, usia pensiunan, itu biasanya kok ngaji memang benar-benar mungkin nggak bawa kitab, nggak bawa apa, cuman nyimak doang, tapi terasa lebih tulus, lebih ikhlas, lebih pengen ngambil faedah dari kajian untuk beramal supaya selamat gitu aja udah itu. Dan pada emang itulah tujuan ngaji itu sebenarnya. Dan kadang menemukan yang muda itu ngaji sama anak kadang-kadang ada maunya apa? Ya supaya ya dapat ilmu betul, tetapi kadang ada keinginan, oh sudah mengkhatamkan kitab inilah, sudah berguru sama inilah, itulah dan seterusnya. Keinginan-keinginan duniawi kadang-kadang. Manusia masih muda ya seperti itu. Ya. Sampai ada di Tebet, di Masjid Teladan, ya daerah Tebet itu, Masjid Muhammadiyah itu. Ada isi kajian dulu tahun 2017, 2018 di sana. Setelah selesai sesi kajian, Ana ingin memberikan hadiah, dan tapi sebelumnya ada pertanyaan siapa yang mau jawab ya. Ana tunjuk seorang bapak tua gitu. Bapak silakan Bapak jawab, Bapak akan dapat hadiah dari Ana. Sebutkan apa itu tadi yang Ana ajarkan gitu. Sebutkan begini. Bapak itu diem aja ngeliatin Ana. Ayo Pak, silakan Pak, dijawab Pak. Tapi tetap ngeliatin Ana diem. Pak, kenapa kok ngeliatin doang? Kata jemaah lain, Pak Ustadz. Apa artinya? Gak bisa dengar dia. Ternyata bolot. Jadi Ana nanya kepada orang bolot. Ya. Jadi ya sia-sia lah. Ya udah, Bapak yang sebelah sana. Ana waktu itu masih ingat sebelah sana jauh. Yang satu yang pertama di sebelah sini, yang sana di sebelah sana. Bapak, saya tanya, Bapak, insya Allah Bapak akan dapat hadiah. Ini udah tua-tua semua orangnya, 60 ke atas. Sebutkan begini yang tadi saya ajarkan. Silakan Pak. Bengong juga dia ngeliatin Ana. Ya. Ayo Pak, silakan Pak. Terus kata jemaah, Pak Ustadz, yang itu juga bolot Ustadz. Ya salam berturut-turut karena nunjuk orang yang bolot. Ya. Dia nggak tahu apa yang Pak Ustadz ngomongin. Ya. Udahlah. Ya, selesai kajian, selesai Isya, yang membuat anak terenyuh adalah bapak yang tadi yang sebelah sini yang pertama itu kemudian datangin anak, Pak Ustadz, maaf tadi saya tuh nggak dengar Ustadz ngomong apa. Kayaknya Ustadz lagi nanyain saya ya gitu. Saya nggak dengar apa gitu. Oh Masya Allah, Bapak nggak bisa dengar Pak. Susah, saya aja nggak dengar, ini harus teriak di telinga saya. Harus teriak-teriak di telinga gitu loh. Oh gitu. Kata beliau apa? Saya itu memang nggak bisa dengar Pak Ustadz gitu. Tapi
saya tetap pengen di majelis ilmu. Kenapa? Ya barangkali siapa tahu saya wafat di majelis ilmu gitu. Itu pengennya dia, subhanallah. Ya kadang-kadang sama orang yang memang dia, orang-orang itu memang nyari akhirat, itu yang membuat kita malu kadang-kadang gitu loh. Bahkan pengajarnya sendiri malu, karena pengajar sendiri belum tentu niatannya sebaik itu, jauh bahkan. Mungkin masih ada niatan dunia. Ya. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau kita rajin beramal tapi amalnya riya, suatu saat akan kena fitnah dan akan ketahuan betul-betul bahwasanya selama ini kita enggak ikhlas. Ya, begitu. Wallahu alam. Untuk tafsir sampai situ insyaallah. Kita insyaallah setelah ini lanjut kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar biiznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.